Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur di hari ini di mana kita kembali dalam renungan pagi hari ini. Dan sungguh ucapan syukur kita naikkan kepada Bapa di sorga atas penyertaan dan kasih-Nya, sehingga di pagi ini kita boleh dibangunkan dengan sehat yang baru, kekuatan yang baru, dan hati yang bersyukur. Dan untuk itu kita akan mengawali sepanjang hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang kita percaya akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Untuk itu kita mengawali renungan pagi kita hari ini dan kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sehingga di pagi ini ya Bapa, di mana kami bersyukur, kami boleh ada di dalam renungan pagi hari ini. Bersama para pendengar setia, bahkan keluarga besar Community of Miracle, Tuhan Engkau senantiasa menuntun, menyertai kami di dalam renungan pagi hari ini. Untuk itu Engkau memberkati kami semua di dalam renungan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari-hari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan terdahulu akan menjadi yang terakhir." Saudaraku yang diberkati Tuhan, judul pembacaan firman Tuhan hari ini, saya memberikan judul, "Jangan ada iri di antara kita." Iri hati adalah perasaan tidak senang terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Dalam perumpamaan pekerja di kebun anggur, Yesus mengajarkan kita banyak hal mengenai sikap hati, khususnya mengenai iri hati. Melalui perumpamaan ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana kasih karunia Allah bekerja dan bagaimana kita seharusnya merespon berkat yang diberikan kepada kita dan orang lain. Pada ayat yang ke-11 dan 12
jelas sekali bahwa ada reaksi iri hati. Pekerja yang pertama dipekerjakan mengeluh karena mereka merasa bekerja lebih lama, tetapi menerima upah yang sama dengan yang bekerja hanya 1 jam. Inilah yang mencerminkan perasaan iri hati dan ketidakpuasan. Menjadi pembelajaran dari perumpamaan ini yaitu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bebas memberi kasih karunia kepada siapa saja, terlepas dari usaha atau waktu yang telah dihabiskan. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, kita diajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan, bukan hasil usaha kita. Pembelajaran yang kedua adalah sikap kerendahan hati dan bersyukur. Kita harus terus bersyukur dengan apa yang kita terima dari Tuhan dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Sangat jelas dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, Paulus menunjukkan sikap puas dengan segala keadaan yang dihadapinya. Pembelajaran yang ketiga yaitu kita harus menghindari iri hati. Jangan ada iri di antara kita. Iri hati hanya akan merusak hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama kita. Dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 disebutkan bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana dampak dari iri hati. Ketika terjadi iri hati di antara kita, selain mendapatkan kekacauan, tetapi juga dapat membusukkan tulang-tulang kita. Amsal 14 ayat yang ke-30 dikatakan bahwa ayat ini menunjukkan ada dampak negatif iri hati terhadap kesehatan secara keseluruhan. Ketika kita iri di dalam hati kita akan berdampak pada pikiran kita juga bahkan kepada seluruh organ tubuh kita. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-26 pun Paulus ingin mengingatkan kita untuk kita tidak terjebak dalam persaingan bahkan iri hati. Tetapi hendaklah kita hidup satu dengan yang lain dengan damai dalam kasih Kristus. Dan hendaklah kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak bermegah diri dan tidak sombong. Kasih yang sejati yang kita harapkan dalam hidup kita tidak pernah cemburu ataupun iri hati. Para pendengar yang diberkati Tuhan, untuk itu apakah yang harus kita lakukan agar kita terhindar? Jangan ada iri hati di antara kita. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu harus bersyukur dalam segala hal. Latihlah diri kita untuk terus bersyukur dalam segala keadaan kita atas setiap berkat yang kita terima. Dalam firman-Nya dikatakan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal sebab hal itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengakui bahwa Dia Tuhan yang berdaulat, yang memberikan berkat-Nya. Apa yang Dia berikan kepada orang lain tidak mengurangi kasih-Nya kepada kita. Selanjutnya, yang ketiga, kita harus menghindari perbandingan. Kita harus menghindari hal-hal yang membandingkan satu dengan yang lain. Fokuskanlah kita kepada panggilan kita masing-masing, kepada berkat yang telah kita terima kepada pribadi-pribadi kita, bukan kepada orang lain, dan kita membanding-bandingkan justru akan mendatangkan iri hati di antara kita. Yang selanjutnya, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu tanamkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam hubungan kita, di dalam keluarga, di dalam berkomunitas, hubungan dimanapun kita berada. Tanamkan kasih dalam setiap apa yang kita lakukan. Kita diingatkan untuk mengenakan kasih sebagai pengikat dan pemersatukan dan menyempurnakan. Untuk itu, para pendengar yang diberkati Tuhan, perumpamaan pekerja di kebun anggur mengajarkan kita banyak hal. Terlebih, jangan ada iri di antara kita.
Marilah kita menghindari sikap iri hati dan belajar bersyukur, mengakui kedaulatan Tuhan, menanamkan kasih dalam kehidupan kita. Sehingga semua kita hidup di dalam damai dan sukacita, bebas dari perasaan iri hati, dan selalu bersyukur atas kelimpahan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan setiap kami para pendengar, bahkan juga keluarga besar Community of Miracle. Untuk itu Bapa, hamba berdoa di saat ini, biarlah kiranya kasih-Mu Tuhan mempersatukan setiap kami, mempersatukan setiap para pendengar, sehingga tidak ada iri hati di antara kita. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar, bahkan menuntun kami di sepanjang hari ini, sehingga renungan firman Tuhan di pagi hari ini tertanam dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.